Welcome Pak Samuel beserta Pak David dalam CG gabungan. Erni. Ya, Ayudi. ya Wester. Pak David, Halo, Mbak. selamat datang. Welcome Pak David. Halo. Halo. Halo Mas. Halo Pak Samuel. Iya. Sama Bu Jeweli. Hah? Sama Bu Erni. Allah kita tidak terlihat. Dia bekerja di tempat yang tersembunyi. Namun kita akan merasakan kuasanya mengubah sekeliling kita. Itulah sebabnya penting sekali terjadi yang namanya perubahan paradigma atau pembaharuan akal budi. Karena ketika firman itu sungguh-sungguh kita pegang dengan segenap hati, maka firman itu berkuasa menciptakan sesuatu. Di tahun ini, ketika pergeseran besar terjadi di dunia, akan ada orang gagal baru dan akan ada orang berhasil baru. Yesus itu selalu mengasihi kita. Boleh kasih tos kanan kiri depan belakang, aku mengasihimu. Haleluya. Dan berikan tepuk tangan yang sukacita yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Kita ada saat ini saudara, itu karena anugerahnya.
Karena kasih setianya begitu luar biasa buat kita. Amin. Terlebih dahulu saudara, kita akan siapkan hati kita. Kita masuk hadiratnya lebih lagi. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Glory, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Selamat malam. Kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa buat kami. Ini kami, setiap kerinduan kami mau bawa sama Tuhan. Setiap kecinta kami mau saat pada malam hari ini kami mengalami Tuhan lebih lagi Tuhan. Kami mau Engkau hadir melawat satu persatu setiap kami. Kami serahkan Tuhan. Ini kami, cinta kami, kerinduan kami serahkan ibadah kami saat pada malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Amin. setiap kami Bapa. Kami percaya Engkau penolong sejati kami. Lanjutkan Tuhan. Kami mau imani lebih lagi. Lebih lagi katakan segala. Boleh angkat tangan saudara, lambaikan tangan saudara semuanya. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Yes, amin. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya
mau sembah Dia. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu bisa menjangkau setiap kami Tuhan. Kami mau merasakan-Mu lebih lagi Bapa. Kami mau mengalami-Mu lebih lagi Tuhan. Dan kami mau menghidupi setiap pujian kami, setiap kata-kata kami Bapa. Kami mau menghidupinya Tuhan. Glory haleluya. Sekali Yesus selamanya. Boleh ya? Saya undang panggil berdiri pelan-pelan, tetap dalam hadirat Tuhan saudara. Saudara, pada malam hari ini penolong saya ini, istri adalah penolong. Daripada saya ndredeg ini nanti kamu bagian pegang ini, bagian pegang. Kamu yang ndredeg pisan, ya. Ini istri saya, itu mama mertua saya, nah itu adiknya Ellen. Nah ini maaf. Adiknya Helen ini kena step sehingga ya begitu itu. Terus yang belakang itu anak saya 2 itu. Nah, kecil-kecil. Ya puji Tuhan, pada malam hari ini saya mau saksi. Kesaksian saya yang paling mengesankan, yang paling saya banggakan, yang paling saya bahagia, yaitu satu.
saya bisa mengadakan persekutuan di tempat ini. Apalagi ternyata saya diberi kesempatan Tuhan untuk bisa mengadakan gabungan, persekutuan gabungan. Dan yang lebih membanggakan saya, puji Tuhan, baru ini saya merasakan kehadiran seorang gembala. Bayangkan. Biar cepat dapat rumah, mohon doanya. Bapak Ibu diberkati. Amin, haleluya. Saya undang kita semua bangkit besar. Allah yang mengubah hidup Anda dan saya. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan? Haleluya. Baru dicurahkan untuk kita semua. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Kami persilakan Pak ya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kita awali dengan doa ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di tengah-tengah tempat ini, di perumahan ini nama Tuhan ditinggikan. Bersyukur setiap damai sejahtera yang Kau anugerahkan. Terima kasih untuk sukacita yang melimpah. Kami umat-Mu menaikkan pujian dengan segenap hati, karena sungguh kami bangga punya Allah seperti Tuhan. Berkatilah kami semua umat-Mu. Apa yang Kau kerjakan untuk saudara-saudari kami, Pak Fajar dan keluarga,
Engkau juga mengerjakannya untuk kami semua. Bapa, urapi hamba-Mu, sertai persekutuan ini. Sebab firman Tuhan katakan, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Ku, aku hadir, aku ada di sana, aku menyertai, aku berkenan, dan aku memberkati umat ini. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kirimkanlah firman-Mu, sampaikanlah firman-Mu, kirimkanlah Roh Kudus-Mu tengah-tengah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan Tuhan Allah kita. Saya bahagia banget, senang sekali. Jarang-jarang boleh ibadah di tengah-tengah, ya maksudnya di tempat terbuka seperti ini. Ini anugerah loh. Ya, menurut saya ini anugerah. Ya, dan saya bersyukur siapapun pihak yang mengizinkan, memperbolehkan, mendukung acara ini di tempat ini. Oh, terpujilah nama Tuhan. Ya, dan saya berdoa rekan-rekan saudaraku bisa hidup rukun bersama. Kehadiran kita boleh menjadi terang dan garam dunia. Katakan amin. Ya. Bapak Ibu Saudaraku, ketika saya berdoa dan merenungkan firman Tuhan, saya berpikir Tuhan apa yang Tuhan ingin sampaikan, Tuhan ingatkan ya. Tuhan ingatkan saya, beberapa waktu yang lalu saya sempat bagikan ini sebenarnya di pertemuan FLC. Waktu itu Pak Sugeng dan Bu Erni datang ya. Ya Tuhan ingatkan lagi tentang kasih agape gitu ya. Jadi izinkan saya menyampaikan ini karena saya ingin berkat Tuhan itu melimpah ya. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 ya. Saya bacakan Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun, katakan rukun. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, katakan rukun. Ya, seperti minyak yang baik ke atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berkat itu bahkan diperintahkan Tuhan untuk menghampiri orang-orang yang hidup rukun. Saya bersyukur kalau kita sebagai satu bagian gereja kita harus mengusahakan kerukunan, karena kerukunan itu harus diusahakan. Kerukunan itu tidak terjadi dengan sendirinya. Kalau semua keadaan fine, semua keadaan baik, saya rasa rukun itu gampang ya. Tapi idealnya tidak begitu. Semua kehidupan di dunia ini penuh dengan hal-hal yang bisa berubah, tidak pasti. Penderitaan, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Itu sebabnya kondisi ideal itu nggak bisa otomatis tercapai. Tetapi harus selalu diusahakan, katakan diusahakan. Dan ayat terakhir dikatakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi bagaimana cara hidup kita diberkati? Ya kita harus menjaga kerukunan. Nah ini yang saya mau bahas. Ya, salah satu yang perlu kita jaga yaitu untuk bisa rukun tuh harus memiliki kasih Kristus. Kasih Kristus ini luar biasa. 1 Korintus 13, Anda bisa baca di rumah. Itu bicara tentang kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak senang atas ketidakadilan. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu percaya segala sesuatu. Jadi kasih ini luar biasa. Kasih ini bukan cuma perasaan suka, senang, atau cinta. Kasih yang Tuhan ajarkan itu kasih agape. Katakan agape. Ya, atau agapao. Nah, kasih agape ini di dalam Yohanes 13 ayat 34 saya bacakan. Yohanes 13 ayat 34 dikatakan, Aku, kata Yesus, memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Katakan mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dalam satu kalimat ini Tuhan 2 kali mengulangi kata kamu harus saling mengasihi. Kata saling di sini artinya saling mengusahakan, saling mengupayakan. Bukan satu orang tapi dua belah pihak. Bukan satu pihak tapi kedua belah pihak. Siapapun yang ada di dalamnya harus saling. Dan Tuhan katakan bahwa kan seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi Tuhan ini memerintahkan dan memberikan sebuah teladan. Itu luar biasanya Tuhan kita. Kalau Tuhan
Tuhan sudah perintahkan dan memberikan sebuah teladan, itu mutlak kehendaknya. Anda paham maksud saya ya? Tuhan itu mengingini di dalam hatinya sungguh bahwa kita ini harus bisa rukun. Bagaimana supaya bisa rukun? Kita punya kasih. Dan bukan sembarang kasih dunia, kasih antar pasangan suami istri, tapi kasih agape, katakan agape. Nah, saya catat ada 3 pengertian kasih agape. Supaya kita bisa jelas, apakah kasih Tuhan itu? Ya, kalau saya boleh kasih sebuah pengertian, apa sih kasih agape ya? Ya, kasih yang tanpa syarat, ya. Tapi kalau saya boleh kasih lebih panjangnya, yaitu mengasihi demi kebaikan, demi kebahagiaan orang lain, tapi itu dalam konteks Kristus dan kebenarannya. Kita bisa berkorban, kita bisa, Pak saya nggak makan demi anak saya. Oh itu mengasihi, ya saya tahu. Tapi apakah itu di dalam Kristus dan kebenaran? Pak, orang bisa kata mengasihi tapi berbohong loh Bapak Ibu. Itu bukan kasih agape. Kasih agape adalah demi kebaikan, demi kebenaran, demi kebahagiaan orang, tapi dalam Kristus dan kebenaran. Itu kasih agape. Jadi kalau kita hari ini mengasihi, berkorban, tapi maaf, dengan cara yang salah, contoh mencuri, contoh berbohong, apalagi ya, itu semua bukan agape. Jadi agape adalah mengasihi demi kebaikan orang tersebut, demi kebahagiaan orang tersebut, tapi dalam Kristus dan dalam kebenaran. Ada 3 poin yang saya sampaikan yang boleh menjadi pengertian kasih agape. Yang pertama, kasih agape itu memberikan nyawa. Katakan memberikan nyawa. Nah, saya ingin kita semua hari ini punya spirit ini. Hendaklah satu sama lain itu menganggap yang lain lebih utama. Kata memberikan nyawa di sini bukan nyawa hidup ya. Nyawa kemudian kita mati, bukan. Tapi nyawa ini sesuatu yang berharga. Apa yang bagi saya berharga belum tentu bagi Anda berharga. Seseorang mungkin baginya yang berharga itu waktu. Tapi bagi orang yang mungkin yang lain yang berharga bukan waktu, mungkin bisa jadi materinya. Mungkin yang lain orang lagi merasa yang berharga yaitu tenaganya, kesehatannya, masa mudanya. Apalagi hendaknya kita ini satu sama lain saling memberikan sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Kisah para Rasul mencatat kisah jemaat mula-mula. Lihatlah, mereka saling berkorban, mereka saling berbagi tanpa terpaksa atau dipaksa, mereka otomatis saling mengasihi. Saya bersyukur hari ini teman-teman bekerja sama, nyiapkan musik, ada yang bagian mixingnya, ya soundnya, yang bagian atur makanannya, yang menyediakan semuanya. Saya yakin ini semua terjadi karena saling berkorban, betul? Ya, dan luar biasa indahnya pengorbanan kita di dalam Tuhan. Itu semua tidak sia-sia. Sebab firman Tuhan katakan, barang siapa yang memberikan nyawanya kepadaku, ia akan memperolehnya. Tapi barang siapa yang enggan, yang takut, yang gak mau memberikan nyawanya untuk Tuhan, sesuatu yang berharga, maka ia akan kehilangan nyawanya. Jadi Bapak Saudaraku, kasih agape itu mengajari kita untuk kita saling berkorban. Mau enggak kita saling berkorban? Maunya gak Amin. Lawan kata dari berkorban itu egois. Orang egois kan, aku dapat apa? Untung apa aku? Kok aku terus yang ngalah? Tapi lawan kata dari egois yaitu mau berkorban. Gak apa-apa kok, asal nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita itu berkorbannya agape, yang kita lihat itu bukan manusianya. Percayalah, kalau berkorban untuk manusia itu orang-orang Chinese bilang kegi, kesel. Istriku tuh begitu Pak, anakku tuh ngeselin, member CG itu. Katanya Pastor Phil, rasanya kalau di surga nggak ada dia, oke juga sih. Kalau orang itu nggak di surga katanya lebih damai deh. Tapi nggak boleh gitu. Harus berani berkorban. Dan pengorbanan kita itu di dalam kasih agape itu demi Tuhan. Karena kita tahu itu menyenangkan Tuhan. Seperti Yesus berkata, Tuhan Allah Bapa, sekiranya mungkin kiranya cawan ini berlalu. Siapa yang suka disalib? Yesus itu sakit, malu.
Itu sebabnya dia berkata, sekiranya cawan ini berlalu Tuhan, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Artinya apa? Dalam kita berkorban yang kita lihat itu Tuhan, bukan manusia. Kalau kita lihat manusia keki, kesel, jengkel, tapi kalau kita lihat Tuhan, selama itu mempermuliakan Tuhan, selama itu menyenangkan Tuhan, gak apa-apa. Amin. Ya. Jadi saya ingin mengajar kita semua malam hari ini untuk kita saling berkorban. Korban apa? Korban perasaan, Bapak Ibu. Ayo. Kadang itu gampang korban uang, korban tenaga, tapi begitu tersinggung, wah, nggak bisa, perasaan saya terluka, nggak bisa. Jangan ya. Amin. Siapa yang mau berkorban? Angkat tangannya. Sungguhan kan. Sungguhan. Sudah, jangan ngomong sama saya, sama Tuhan aja nanti. Ya. Orang yang melakukan itu, saya berdoa berkat Tuhan diperintahkannya. Seperti ayat yang tadi kita baca itu loh. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat bagi orang-orang yang mengusahakan kerukunan. Yang kedua, kalau tadi memberikan nyawa, berkorban. Yang kedua yaitu kasih agape itu punya sifat mempersatukan. Kalau Anda baca kitab Roma, ya, di sana saya lagi baca saat teduh kitab Roma. Dan kitab Roma itu tertulis, saya lupa pasal 7 atau 8 dikatakan, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Anda pernah dengar ayat itu? Ya, entah maut, entah pemerintah di dunia ini atau malaikat, tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Artinya apa? Kasih Tuhan, kasih agape itu punya sifat satu, mempersatukan. Kalau ada sesuatu yang memisahkan kita, itu bukan kasih agape. Kalau kita ngegap, Anda tahu ngegap, you know? Kelompok sana, saya pro Apolos, saya pro Paulus. Mau Paulus, Apolos, dua-duanya tidak Alkitabiah. Anda tahu maksud saya? Segala sesuatu yang membuat kita terpisah-pisah, terkotak-kotak, itu bukan kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu sifatnya mempersatukan. Saya sebagai orang tua punya 3 anak. Paling susah itu kalau anak saya bilang gini, Daddy, Mami, gambarnya siapa yang paling bagus? Wah, itu susah. Kan orang tua tuh kan gak kepingin menyakiti hatinya anaknya kan ya. Nah yang 9, 7 sama 3 tahun, mana fair ya? Iya, 3 tahun dibandingkan sama yang 9 tahun, kan gak fair juga. Kalau saya bilang bagusan yang ini, nanti yang itu, yang ini. Hati papa, hati orang tua tuh gak kepingin. Selalu ingin anaknya itu rukun, satu. Nah segala sesuatu kita tuh harus bisa melihat hati Bapa. Ya, namanya kita tuh bermacam-macam. Anak saya juga beda-beda. Yang nomor 1 itu orangnya ceria, ya, pandai bergaul, temennya banyak. Ya baru pindah dari Lombok ke sini tuh temennya sudah banyak gitu ya. Bahkan yang bukan kelasnya dia bisa kenal. Anak saya nomor 2 itu, aduh, lebih kalem, ya, sensitif luar biasa. Ya, malunya tuh gampang malu, sensitif. Tapi dia tuh pandai berdandan. Dia itu parasnya lebih, punya kelebihan lah, lebih cantik. Ya. Anak saya nomor 3, laki usilnya luar biasa. 3 tahun, tapi pinter, ya, pinter godain cecenya maksudnya. Tapi bener pinter negosiasi. Kalau ini pinter nawar dia, ya, pinter apa? Hati grandpa-grandmanya tuh gampang untuk dimanipulatif. Grandpa, ayo kita ke Indomaret gitu ya. Kita beli roti buat grandpa katanya gitu. Sampai di Indomaret dia pilih roti buat dia. Sampai di rumah, grandpa diambil sedikit nih buat grandpa terus dimakan. Wah, anak ini luar biasa cerdasnya. Tapi maksud saya begini loh, kita ini semua beda-beda. Bapak Ibu ini beda-beda. Di mata Allah kita ini semua anak. Mau pemimpin, mau saya gembala, mau jemaat baru, semua kita ini anak. Mau kita ini ada yang mungkin sudah ikut Tuhan lama, ada yang baru. Kita ini semua anak-anak di mata Allah. Kalau kita misalnya gesekan nih, ya, terjadi kan mungkin kadang nggak sengaja tuh ngeblok, ya. Wah sudah gak asik saya sini, tak keluarkan grupnya gitu. Anak saya itu ketika saya lihat, kan handphone saya itu kan ganti karena handphonenya tuh rusak. Nah anak saya tuh ya sudah lah buat punya-punyaan, tapi saya batasi 1 hari itu cuma 1 jam. Ternyata dia saling ngegrup WA. Nama grupnya begini, kan saya dan istri saya selalu ngecekin handphone anak saya karena kami cukup memantau. Jadi
grup bertiga, grup berempat, grup bertujuh, isinya sama semua orangnya. Saya mikir apa-apaan ini. Nah, jadi kadang saya lihat gini, lucu WA-nya ini. Sudah dia nggak mau berteman sama kita, dikeluarkan. Loh. Jangan ketawa loh Bapak Saudara. Saya berharap nggak ada di CK seperti itu ya. Nanti kita buat grup sendiri aja, nggak ada dia lah, nggak boleh begitu. Ingat loh Bapak Ibu, kasih Tuhan itu mempersatukan. Ingat ya, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Artinya apa? Kasih Tuhan itu sifatnya mempersatukan, tidak mencerai-beraikan. Loh Pak, kalau ada yang jengkel gimana? Gimana caranya? Ya dirangkul, sudah. Apa sih masalahnya? Sudahlah. Ya, yang tadi mungkin dia tidak bermaksud. Sudahlah. Kita ini diminta sebagai pembawa damai. Itu sebabnya kita disebut anak Allah. Barang siapa yang membawa damai, mengusahakan kedamaian, itu dikasih label sama surga. Ini anak Allah. Anda paham maksud saya? Ya. Firman Tuhan katakan apa? Perceraian itu bukan dari Tuhan. Tuhan itu membenci perceraian. Ini khotbah saya ya dalam pernikahan ya, pemberkatan nikah ya. Bukan hanya perceraian. Segala sesuatu ke arah sikap yang mengarah ke perceraian dibenci sama Tuhan. Nggak usah bilang ke sidang perceraian di sidang untuk apa surat cerai itu ya. Pisah kamar aja Tuhan benci. Betul. Semua sikap, tindakan, pikiran dalam hati juga yang mengarah ke perceraian itu dibenci sama Tuhan. Ya ini kebenaran. Ya kok bisa Pak? Loh ya. Nggak usah berzina, mikir aja sudah berdosa, betul atau betul? Nggak usah cerai, pisah kamar aja Tuhan itu sudah benci. Ya. Nggak usah ngomong, kita bilang, aku gak suka sama, aku cerai sama kamu. Itu aja Tuhan sudah benci. Dalam ya, firman Tuhan itu dalam. Itu sebabnya saya katakan kerukunan itu perlu diusahakan. Tuhan katakan hendaklah saling mengasihi. Kata saling itu artinya apa? Semua pihak itu berperan. Yang baru, yang lama, yang senior, yang junior, yang laki, yang perempuan, semuanya harus mengusahakan kedamaian. Amin. Jadi kasih Kristus itu mempersatukan. Kasih tahu yang lainnya. Kita ini lem. Ya. Gak boleh jadi gunting. Gak boleh. Ya. Ya. Apalagi kalau ketemu sama saya, pasti tak persatukan. Ya, yang mau cerai pasti saya upayakan sampai bersatu. Yang bergesekan pasti akan saya damaikan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Katakan amin. Amin. Yang ketiga, ya, yang pertama tadi berkorban atau memberikan nyawa. Yang kedua tadi mempersatukan. Yang ketiga, kasih agape itu selalu memberikan kesempatan. Ya, Tuhan kita itu kasihnya itu dikatakan ya, kasih Tuhan itu stubborn love. Kasihnya itu keras kepala. Yesus itu mengasihi Anda tuh dengan kasih yang keras kepala. Ketika orang lain menyerah, sudahlah Tuhan buat saya orang itu. Sudahlah orang itu sudah begini loh Tuhan. Yesus lu masih mau mati di kayu salib loh. Untuk penjahat yang kelas kakap itu sampai disalib. Yesus berkata, sesungguhnya hari ini juga engkau bersama dengan aku di mana? Taman Firdaus. Waduh, kasihnya Tuhan itu keras kepala. Sama anak bungsu yang durhaka tuh loh, yang kurang ajar tuh loh, yang habisin harta kekayaan bapak, dihabiskan untuk para pelacur, nggak menghormati, nggak sayang sama orang tua. Itu kembali masih diterima, coba dikasih cincin meterai, jubah, dipestain coba. Itu kasih Tuhan, itu benar-benar stubborn love. Artinya apa? Tuhan ingin kita itu punya kasih itu yang selalu memberikan kesempatan. Kita nggak setuju dengan dosanya, tapi jangan buang pribadinya. Kita nggak setuju orang itu, waduh, ngemplang uangnya orang terus. Ya kita belajar, ayo dijagai sama-sama supaya nggak terjadi korban lagi. Tapi jangan tolak orangnya, jangan tolak jiwanya. Selalu kasih kesempatan dengan orang tersebut. Amin. Gereja kita Mawar Sharon tidak pernah buang orang. Kalau orang itu, maaf, salah jalan, jatuh atau dosa moral, oke, kita akan panggil, kita akan tanya, kenapa kamu bisa jatuh? Bukan dihakimi, tapi dirangkul. Ayo, sama-sama, ayo kita simpan dia, ayo kita backup pelayanan kamu. Ya, tapi kamu ayo, jangan berhenti cekik, jangan berhenti ibadah, kita backup. Harapan kita apa? Pulih. Kalau sudah pulih, rujuk segala macam, tentu kita kasih kesempatan lagi. Amin. Petrus itu loh,
Kurang apa coba, sudah nyangkal Yesus 3 kali. Gak tercatat minta maaf lagi sama Tuhan Yesus. Belum minta maaf ini. Tapi Yesus katakan apa? Apakah kau mengasihi aku? Loh, ternyata Yesus kasihnya. Apakah kau mengasihi aku, hai Simon? Ya Tuhan, gembalakanlah domba. Tuhan kasih kesempatan. Di dalam kasih Yesus selalu ada kesempatan. Kalau kita hari ini punya kasih agape, saya percaya yang pertama kita akan selalu rukun. Katakan amin. Kalau kita rukun, saya percaya Tuhan memerintahkan berkat mengalir. Katakan amin. Amin Bapak Saudara. Yang terakhir, lawan kata dari kasih apa? Hah? Lawan kata dari cinta benci, ya. Tapi rindu. Wah, itu cocok buat suami istri, Pak. Hati-hati dengan kata benci, hati-hati dengan kata kecewa, pahit, tidak puas, hati-hati. Kita tidak akan bisa mengasihi kalau ada akar pahit. Ya. Ibarat tanaman itu, kalau kita tanam tapi rumput sekitarnya banyak, semak berduri, tanaman itu tidak akan bisa subur. Kalau kita mau punya hati penuh kasih, tapi hati kita dipenuhi juga dengan kebencian, nggak akan bisa mengasihi. Itu sebabnya hari ini hati-hati dengan rasa tidak puas, kecewa, apa. Jangan, cepat diberesin ya. Dan kalau di GMS, ini Alkitabiah, ada ayatnya. Anda bisa searching ya. Kalau saudaramu salah, panggil 4 mata, tegur dia berdua. Kalau misalnya nih, saya salah nih ya, atau ya saya salah nih ya, saya tersinggung sama Pak Samuel. Pak Samuel, kemarin kenapa ya kok yang lain disalami, saya nggak disalami? Saya datang ke beliau, ini Alkitabiah, ada ayatnya ya. Saya datangi beliau dan saya berkata, Pak Samuel, kenapa ya kemarin kok saya nggak disapa? Saya nggak marah-marah, saya tanya. Ya, saya sampaikan, saya sempat tersinggung ya Pak Samuel. Itu tidak apa-apa, itu baik, itu dewasa. Daripada gini, gak apa-apa, gak gresor-gresoran, gak apa-apa, wis tak pindah CG, itu tidak Alkitabiah. Ya, nah kalau saya ngobrol sama Pak Samuel, kemudian Pak Samuelnya atau saya dan Pak Samuel tidak bisa menyelesaikan masalah ini, Alkitab ajarkan apa? Panggil satu orang yang lebih dituakan, pemimpin di atas. Tujuannya apa? Bukan wadul. Tujuannya tolong kami dibantu didamaikan. Nah, panggil pemimpin di atasnya supaya bisa didamaikan kesalahpahaman ini. Anda paham maksud saya? Ya. Anda kok orang nggak percaya ini? Saya carikan ayatnya. Nanti saya kasih Pak Samuel ya. Tapi itu ada ayatnya. Nah, di GMS ini kalau ada konflik, saya ajarkan pertama, tidak semuanya tuh perlu diwadulkan. Ya. Saya selalu ajari anak saya sejak umur kecil tuh. Misalnya anak saya nomor 2, dia komplain sama saya. Dedi, Cece, soal gitu. Kamu sudah ngomong sama cecimu belum? Karena Dedi belum lihat dan belum dengar kamu ngomong sama cecimu. Ngomong yang baik, jangan teriak. Anak saya didik itu. Ngomong sama cecimu. Ngomong sama adikmu. C, boleh enggak pinjam ini? Kasih. Segala sesuatu tuh kitanya sudah dewasa. Enggak semua diwadulkan. Betul ya? Ngomong. Nggak apa-apa, misalnya antar member sama CGL ngomong, Pak maaf ya ini. Nanti kalau misalnya nggak ketemu titik temu, naik ke atasnya untuk didamaikan, bukan ngeblok. Bapak pilih saya atau dia? Bapak pilih dia, saya keluar. Waduh, nggak begitu. Pak, tolong kami didamaikan, kan nggak enak ya. Saya kemarin, hari Minggu kemarin saya ketemu dengan seseorang yang sudah 7 tahun, satu gereja, tapi tidak saling nyapa. Oh, kalau sama saya nggak tak biarin Bapak Ibu. Walaupun terjadi sebelum zamannya saya tahu firman Tuhan. Sini, panggil. Ya nggak begitu ya. Ini Pak Bu. Kenapa? Oh, masalah bisnis. Dulu suplai barang, terus COVID, bankrupt. Yang ini nggak bisa bayar. Tapi ditagih bulat aja.
jadi ganjalan di hati. Saya bilang, gereja pemenangnya tidak ikut campur, tapi berdamai itu urusan saya. Silakan diselesaikan. Tapi saya ajari satu-satu yang lain. Akhirnya damai Bapak Ibu, bahagianya. Ya, berkat Tuhan tuh nggak bisa mengalir deras kalau kita ini nyimpen ganjalan di hati. Nggak bisa. Ya saya pesen ya Bapak Ibu ya, satu sama lain kalau ada sesuatu bicara baik-baik. Jangan jadi rasan-rasan. Kalau Anda ngobrol ke atas, solusi yang dikasih. Kalau Anda ngobrol ke samping, jadinya gosip. Kalau Anda ngomong sama orang di bawah Anda, jadinya ragi, kamir. Jangan, ya. Itu sebabnya hari ini kita sepakat sama-sama kita mau jagai Ciki yang tercinta ini. Kita jagai gereja kita yang tercinta ini. Katakan amin. Ya, saya selalu kasih ruang loh Pak Sugeng bisa ngobrol sama saya. Ya Pak Samuel bisa ketemu saya. Ya, intinya setiap kita dicintai tempat ini. Katakan amin. Ya. Jadi saya bangga bersyukur hari ini hadir, dan dengan nilai-nilai ini saya tancapkan kebenaran firman Tuhan agar CG ini terus bertumbuh. Dan dengan bangga luar biasa Pak Samuel, Bu Esther, Pak Sugeng, Bu Erni ya hari ini bisa melahirkan CGL dan sponsor-sponsornya. Kasih tepuk tangan untuk Allah kita. Ya. Jadi saya dorong kita semua tumbuh dalam nilai-nilai ini. Baik, tanpa berlama-lama saya ingin mendoakan para CGL berarti banyak ini. CGL yang dilantik, silakan. Kemudian para sponsor-sponsornya, silakan. Untuk nama-nama yang saya sebutkan, saya undang untuk maju ke depan. Pak Didi dan Bu Ayu sebagai sponsor CG 134, Pak Wibowo dan Bu Eka sebagai sponsor CG 46. Saya mengundang juga tentunya para TL dan Gus bisa sama-sama menampingi saya. Mungkin bagi Bapak Ibu ada yang bertanya ini, wah ini sponsor dan CGL bagaimana Pak cara memilih atau mengangkatnya? Jadi begini ya, kerinduan kami adalah untuk setiap Bapak Ibu semua boleh bertumbuh melayani ya. Jadi kalau Anda tanya kok bisa jadi sponsor atau CGL? CGL itu apa sih Pak? CGL itu ketua sel group. Nah ya, sponsor itu apa? Sponsor ini yang akan membantu CGL untuk bisa jalannya CG ini berjalan dengan baik. Ya, karena tugas CGL juga banyak ya. Jadi sponsor-sponsor ini membantu. Dan kedepannya tentunya sponsor ini adalah benih atau calon CGL yang baru. Saya minta kita semua dukung ya. Jadi ada 3 hal yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang sponsor atau CGL. Yang pertama yaitu harus komitmen tertanam di gereja atau di GMS. Ya ibaratnya benih itu harus awal mula itu harus tertanam dulu ya. Kenapa? Karena ada namanya etika gereja. Ya, kami biasanya antar hamba Tuhan dan pendeta itu saling menghormati etika gereja. Jadi orang yang melayani itu ya nggak mungkin pindah-pindah begitu. Jadi kita saling menghargai satu sama lain. Semua gereja baik, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, tapi namanya orang komitmen melayani itu sama seperti orang menikah atau pacaran. Nggak mungkin ya, pacar saya berapa? 5. Nggak bisa. Ya satu yang harus dikomitmenkan ya. Yang pertama komitmen, yang kedua hidup memberi teladan, hidup kita jadi teladan ya. Para leader, ingat loh, kita disorot, dilihat loh, garam dan terang dunia loh. Dari tutur kata kita, keluarga kita, apalagi keuangan kita, semua itu jadi contoh dan teladan ya. Jadi mari jaga hidup lebih lagi ya. Yang ketiga, orang yang diangkat sebagai sponsor atau CGL itu siap dimuridkan. Artinya apa? Siap belajar, siap diarahkan, siap ditegur juga gitu ya.
Jadi tenang, jangan khawatir ya. Di GMS itu nggak dicul itu apa ya? Jadi segel, dadah gitu ya. Pokoknya mau jungkir balik saya nggak peduli, tidak, selalu disupport. Jadi Bapak Ibu yang hari ini diangkat sebagai sponsor TOCGL, jangan takut, jangan khawatir ya. Kita akan backup ya. Kayak hari ini ada sesuatu yang perlu, misalnya saya diundang mendoakan gini ya. Wah, saya dengan senang hati hadir ya. Tapi jangan kasih tahu siapa-siapa ya, karena saya belum hadir ke coach-coach yang lain. Biasanya 1 TL baru saya mau ya, karena keterbatasan waktu. Tapi nggak tahu khusus Pak Samuel yang undang saya terus ini gimana. Tapi saya senang, jujur saya senang ya. Cuman kadang itu waktunya nih luar biasa ya. Jadi di momen yang spesial ini saya mau katakan Bapak Ibu nggak ditinggalkan, kita sama-sama ya. Terima kasih buat ketersediaannya. Apa yang Anda Bapak Ibu lakukan ini mulia di hadapan Tuhan ya. Mari kita dukung, kita berdiri bersama, kita arahkan tangan kita. Yang suami istri boleh gandeng tangan. Haleluya. Dan menyertai Tuhan Yesus. Urapan itu turun atas setiap anak-anak yang mengambil keputusan malam hari Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus berkat Tuhan mengalir, perlindungan dan penyertaan Tuhan, otoritas Tuhan akan ada Tuhan buat anak-anak yang mengambil keputusan Tuhan. Baik itu CGL, baik itu sponsor Tuhan, ada kesepakatan Tuhan, ada keselarasan hati Tuhan untuk mereka melayani Tuhan di ladang-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat malam ini. Bersyukur Tuhan kalau di malam ini kami bisa mengangkat sponsor dan CGL. Tuhan, semua ini karena kebaikan-Mu. Biarlah setiap kami melayani Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang benar-benar mengasihi-Mu Tuhan, hati tanpa ada embel-embel Tuhan. Tuhan, biarlah setiap kami itu melayani hanya karena kami cinta sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi pelayanan dari sponsor maupun CGL ini Tuhan. Urapi Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, hamba berdoa menyerahkan sekali lagi. Aku melihat potensi yang besar atas Bapak, Ibu, Saudaraku. Aku melihat Tuhan, Engkau ada dan campur tangan-Mu jelas nyata. Beberapa dari Anda akan dipakai Tuhan dan lebih lagi. Amin. Berikan hati yang penuh kesabaran untuk hari mengembalakan domba-domba Tuhan. Jangan takut, jangan gentar, sebab di balik semua keterbatasan kita, Tuhan yang memampukan. Hari ini andalkan Tuhan senantiasa. Aku berdoa ya Tuhan, firman Tuhan yang hari ini Amba sampaikan boleh menjadi sebuah batu landasan. Kristus adalah batu penjuru, dan bangunlah hari ini CG pelayanan Anda Bapak Ibu di atas dasar ini. Maka lihatlah penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan akan disediakan. Camkanlah baik-baik, Tuhan mengasihi kita semua. Terima kasih Tuhan, dengan ini Amba bersyukur dan melantik para sponsor dan CGL yang baru di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kasih tepuk tangan Tuhan Allah kita. Selamat ya. Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani. Kita malam ini ya, kita berdoa sama-sama. Bapa di dalam kerajaan surga, ucap syukur buat malam hari ini.
Kami bersyukur Tuhan bajikan malam ini kami diajari mengenai kasih. Tuhan, kami rindu biarlah hidup kami juga memiliki kasih yang dari Engkau Tuhan. Kami rindu benar-benar hidup kami itu mengasihi-Mu Bapa, dan kami juga rindu untuk mengasihi sama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajari kami itu untuk selalu memiliki kasih itu Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami sebentar juga Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan urapi setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami pulang kami dengan hati yang penuh kasih yang dari Engkau Tuhan. Kami pulang dengan membawa berkat-berkat yang terbaik dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat kedatangan kita. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, serta pertolongan dari Roh Kudus, Roh yang memerdekakan kamu. Jadilah engkau saksi Tuhan dimanapun engkau berada. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah bisnis usahamu, karirmu, diberkatilah dimanapun engkau berada. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Kita sudah mendapat makanan rohani. Dan kita sudah diberkati dengan kembali, semua sudah. Kita akan menikmati berkat jasmani. Bapak Ibu mau? Atau lagi ditunggu-tunggu ini? Sebelum kita menikmati berkat yang sudah disediakan, kita tundukkan kepala, kita berdoa, mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini. Tuhan, Engkau Allah yang baik. Apapun yang terjadi di kehidupan kami berkatakan Engkau Allah yang sungguh baik. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan mengucap syukur untuk malam hari yang luar biasa Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu kami ada. Sebentar kami akan menikmati berkat-berkat jasmani Tuhan yang sudah disediakan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah menabur berkat. Memberkati setiap tangan-tangan yang sudah mengupayakan Tuhan. Dan kami teringat Tuhan orang-orang yang mungkin tidak bisa menikmati seperti kami ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami tahu Tuhan juga memperhatikan mereka Tuhan. Setiap makanan, setiap minuman Tuhan yang akan kami makan, Tuhan berkati Tuhan, dan kami menerimanya dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oh, tambah. Jaga 35. Lalu oke. CG 134. Tiga. CG 46 selalu di hati. CG 35, 46, 134 selalu di hati. Tak akan pernah ku sesali